Apa sebenarnya yang terjadi di Yerusalem? Ini adalah pertanyaan yang diam-diam ditanyakan oleh jutaan orang karena peristiwa yang terjadi di kota ini tidak seperti apapun yang pernah kita lihat sepanjang hidup kita. Suara-suara aneh seperti trompet menggema di langit, ritual pengorbanan berlangsung di bawah bayang-bayang Bukit Bait Suci, dan desas-desus tentang persiapan untuk Bait Suci ketiga yang telah lama ditunggu-tunggu. Pada awalnya, laporan-laporan ini terdengar seperti sekadar keingintahuan yang terselubung, mungkin hanya berita-berita aneh. Namun ketika kita mulai menelusurinya lebih dalam, sesuatu yang jauh lebih misterius mulai terbentuk. Hampir seolah-olah halaman-halaman kitab Wahyu sedang dibuka tepat di depan mata kita. Alkitab berbicara tentang sebuah penglihatan. 4 penunggang kuda dilepaskan ke dunia, masing-masing membawa bayangan yang berbeda. Penaklukan, perang, kelaparan, dan kematian. Selama berabad-abad, orang-orang bertanya-tanya, kapan ini akan terjadi? Seperti apa bentuknya? Bisakah kita mengenalinya jika itu dimulai di zaman kita? Dan sekarang pertanyaan itu terasa sangat nyata. Yerusalem bukanlah sembarang kota. Ini adalah persimpangan dunia spiritual. Yahudi, Kristen, dan Muslim sama-sama memandangnya sebagai pusat suci. Apa yang terjadi di sana tidak pernah benar-benar tinggal di sana. Dampaknya menyebar ke seluruh bangsa, budaya, dan sejarah. Saat para pemimpin menyatakan perdamaian tetapi konflik baru terus muncul, ketika seluruh keluarga mengungsi dan antrian untuk mendapatkan makanan semakin panjang, ketika penyakit menyebar setelah perang, kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Mungkinkah ini langkah pertama dari 4 penunggang kuda yang melintasi dunia kita? Ini bukan tentang menetapkan tanggal atau sekadar mengejar berita utama. Ini tentang memperhatikan tanda-tanda. Karena jika penglihatan dalam kitab Wahyu mulai terungkap, maka apa yang kita saksikan di Yerusalem bukanlah sekadar bab sejarah lainnya, melainkan sebuah nubuat yang sedang digenapi. Dan penunggang pertama yang muncul adalah penunggang kuda putih. Wahyu 6 ayat 2 berkata, "Aku melihat, dan di hadapanku ada seekor kuda putih. Penunggangnya memegang busur dan mengenakan mahkota, lalu ia menungganginya sebagai penakluk yang hendak menaklukkan." Sekilas, gambaran penunggang kuda putih ini mungkin terdengar mulia, bahkan benar. Bagaimanapun, putih adalah simbol kemurnian. Penunggang itu membawa busur sebagai tanda kekuatan, dan ia mengenakan mahkota sebagai simbol otoritas. Namun makna yang lebih dalam yang telah ditafsirkan oleh banyak cendekiawan selama generasi, menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menipu. Ini bukanlah Kristus, Raja sejati, melainkan tiruan, simbol perdamaian palsu, otoritas palsu, dan Mesias palsu. Sekarang pikirkan tentang Yerusalem. Kota ini bukan hanya pusat dari 3 agama besar, tetapi juga panggung tempat janji-janji perdamaian yang tak terhitung jumlahnya telah dibuat dan diulang. Para pemimpin datang dengan kata-kata yang muluk-muluk, berjabat tangan di depan kamera dan mengumumkan kesepakatan yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik sekali dan untuk selamanya. Namun sejarah menunjukkan bahwa di balik janji-janji itu, ketegangan tetap ada, dan seringkali kembali meledak menjadi konflik yang lebih besar. Bahkan hingga hari ini, wilayah tersebut masih diliputi ketegangan dan konflik bersenjata, termasuk serangan ritual dan sirine peringatan yang mengguncangkan Yerusalem, serta memicu kepanikan warga. Namun, sejarah berulang kali menunjukkan kepada kita bahwa janji-janji ini seringkali runtuh dan berakhir mengecewakan. Setiap kesepakatan perdamaian tampaknya hanya bertahan cukup lama sebelum kembali mendorong perpecahan yang semakin dalam ke dalam bayang-bayang. Dalam kekosongan itu, kekuatan-kekuatan baru pun muncul. Masing-masing mengklaim memiliki jawaban. Kelompok-kelompok ekstremis, sekte, dan pemimpin karismatik seringkali menyamarkan diri dalam bahasa ilahi. Mereka mengumpulkan pengikut dengan janji-janji tentang takdir, tujuan suci, dan pemulihan nasional. Mereka mengenakan penampilan kebenaran, seperti penunggang kuda berbaju putih. Namun misi mereka tidak membawa perdamaian abadi, melainkan kekacauan yang lebih besar. Bukankah sangat mencolok bahwa di Yerusalem, kota suci itu sendiri, suara-suara ini seringkali terdengar paling lantang? Bagi orang Yahudi, ada yang menantikan Mesias untuk memulihkan bait suci. Bagi orang Kristen, ada harapan akan kembalinya Kristus. Bagi umat Muslim, ada antisipasi akan kemunculan Imam Mahdi. Di tempat yang begitu syarat dengan harapan, bahaya penipuan menjadi semakin besar.
Mungkinkah Yerusalem sedang mempersiapkan panggung bagi sosok yang datang dengan kekuasaan, mengklaim perdamaian, tetapi membawa busur penaklukan? Seorang Mesias palsu yang memukau banyak orang, namun mengalihkan hati dari Tuhan? Bahkan hingga hari ini, bahasa politik di Timur Tengah seringkali menggemakan tema-tema tersebut. Beberapa pemimpin naik dengan janji persatuan dan perdamaian hanya untuk meninggalkan perpecahan dan kekacauan. Yang lain menampilkan diri sebagai penyelamat rakyat mereka, sebagai pembela tanah suci. Namun ambisi mereka didorong oleh kesombongan dan kekuasaan, bukan oleh kerendahan hati atau kebenaran. Kuda putih itu bukan hanya simbol satu pribadi, tetapi juga sebuah roh kekuatan yang telah berjalan sepanjang sejarah dan mungkin akan bangkit kembali. Itulah roh penipuan, kekuatan yang berbalut jubah terang, tetapi di dalamnya tersembunyi benih kegelapan. Dan karena Yerusalem berdiri di pusat harapan kenabian, di sanalah lebih dari tempat lain sosok seperti itu mungkin muncul. Bayangkan seorang pemimpin yang mengklaim memiliki solusi, seseorang yang datang dengan kebijaksanaan, otoritas, bahkan misi ilahi. Orang-orang yang lelah dengan konflik akan mengikutinya dengan penuh harapan. Bangsa-bangsa yang mendambakan stabilitas akan bersatu di belakangnya. Namun di balik mahkota itu terdapat tipu daya. Di balik jubah putih itu terdapat penaklukan. Dan begitu penunggang ini bergerak, yang merah, hitam, dan pucat akan segera menyusul. Maka kita harus bertanya kembali, apakah kita sudah melihat jejak kaki kuda putih menginjak tanah di Yerusalem? Apakah janji-janji perdamaian yang berulang kali berujung pada perpecahan yang lebih dalam merupakan bagian dari pola yang sama? Dan jika demikian, apa artinya bagi hari-hari yang akan datang? Penunggang kuda kedua, kuda merah. Kita telah melihat bagaimana kuda putih maju dengan janji-janji perdamaian dan penaklukan melalui tipu daya. Namun dalam kitab Wahyu, tipu daya tidak pernah berdiri sendiri. Ia dengan cepat diikuti oleh kekerasan. Ketika meterai kedua dibuka, Wahyu 6 ayat 4 menyatakan, "Kemudian keluarlah kuda lain, kuda merah menyala. Penunggangnya diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi dan membuat orang saling membunuh. Kepadanya diberikan pedang besar." Kuda putih mungkin datang dengan kata-kata damai, tetapi kuda merah merampas damai sejahtera itu. Gambaran ini adalah pertumpahan darah bangsa melawan bangsa, manusia melawan sesamanya, pedang terhunus, dan hati yang mengeras. Dan jika kita melihat ke Timur Tengah hari ini, bayangan kuda ini tidak sulit dikenali. Di Gaza, konflik yang terus berlangsung telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang mendalam. Kehancuran besar dilaporkan terjadi, dengan banyak korban jiwa dan penderitaan luas di kalangan warga sipil. Nyawa hilang setiap hari, keluarga tercerai-berai, seluruh lingkungan berubah menjadi puing-puing. Dan di balik setiap angka yang kita dengar di berita, ada wajah-wajah anak-anak, ibu, dan ayah, masing-masing membawa kisah penderitaan mereka sendiri. Namun, Gaza bukan satu-satunya titik rawan. Di berbagai wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, ketegangan terus meningkat, bahkan hingga menyasar fasilitas kemanusiaan seperti milik PBB. Sementara itu, situasi gencatan senjata yang rapuh seringkali dilanggar, menunjukkan betapa mudahnya perdamaian runtuh. Inilah lingkungan di mana kuda merah bertumbuh subur, bukan hanya ketika perdamaian hilang, tetapi ketika perdamaian secara aktif direnggut. Ketegangan politik berubah menjadi konflik tanah. Konflik tanah memicu kerusuhan sipil. Kerusuhan sipil meluas menjadi kekerasan terbuka. Pedang semakin besar, dan darah menodai bumi. Perhatikan kembali kata-kata dalam kitab Wahyu. Penunggang kuda itu diberi kuasa untuk mengambil damai dari bumi. Tidak dikatakan bahwa damai itu perlahan memudar, tetapi diambil, direnggut secara paksa dari hati manusia dan komunitas. Dan apa yang menggantikannya? Kemarahan, kebencian, dan balas dendam. Lihatlah sekeliling Timur Tengah hari ini, dari Gaza hingga Yerusalem, dari konflik yang terlihat hingga yang tersembunyi. Bukankah perdamaian seringkali terasa rapuh, sementara kekerasan dapat meledak kapan saja? Setiap gencatan senjata terasa sementara. Setiap perjanjian damai berdiri di atas fondasi yang rapuh,
dan setiap kali fondasi itu runtuh, lebih banyak nyawa yang terperangkap di dalamnya. Kuda merah bukan hanya gambaran perang fisik, tetapi juga perpecahan itu sendiri. Manusia melawan sesamanya, bangsa melawan bangsa, bahkan keluarga melawan keluarga. Dan ketika perpecahan itu ditaburkan, panennya hampir selalu adalah kekerasan. Yerusalem, kota yang namanya sendiri berarti kota perdamaian, justru telah menjadi titik fokus konflik. Ironinya begitu mencolok. Tanah yang seharusnya menjadi simbol kehadiran Tuhan di antara umatnya, kini bergetar di bawah derap kuda merah. Ketika kita melihat rudal diluncurkan melintasi perbatasan, protes meletus di jalan-jalan kota, dan para politisi menggali parit alih-alih membangun jembatan, kita sedang menyaksikan kuda merah itu berlari. Dan ketika api konflik membesar, seluruh dunia ikut merasakan panasnya. Pasar energi bergejolak, keamanan global goyah, dan ketakutan akan perang yang lebih luas menyebar seperti penyakit menular. Memang, konflik yang terus berlangsung termasuk serangan yang tetap terjadi meski ada gencatan senjata, menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian di wilayah ini, menimbulkan pertanyaan yang menyedihkan. Jika kuda merah sudah berlari, apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena setelah perang, setelah damai direnggut, seringkali ada bayangan lain yang mengikutinya. Bukan hanya kehancuran kota-kota, tetapi juga perut kosong anak-anak. Bukan hanya rumah tangga yang hancur, tetapi juga ekonomi yang runtuh. Bukan hanya darah yang tertumpah di medan perang, tetapi juga penderitaan perlahan akibat kelaparan dan kekurangan. Itulah gambaran penunggang kuda ketiga, kuda hitam. Konflik menghasilkan kelangkaan. Kelangkaan membuat manusia menjadi rentan. Dan dalam kerentanan itu, kematian datang dalam berbagai bentuknya. Kuda pucat adalah puncak dari semuanya. Ia adalah pengingat bahwa ketika umat manusia berpaling dari perdamaian, dari keadilan, dan dari Tuhan, maka hasil akhirnya bukan hanya perang atau kelaparan, melainkan kematian itu sendiri. Dan bagian yang paling mengerikan dari penglihatan itu adalah bahwa Hades, kuburan, mengikuti di belakangnya. Seolah-olah kematian tidak berjalan sendirian. Ia mengumpulkan mereka yang jatuh di sepanjang jalannya. Namun, bahkan di tengah gambaran yang mengerikan ini, terdapat sebuah pesan. Penglihatan tentang para penunggang kuda tidak diberikan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangkitkan, untuk memperingatkan, untuk membuka mata, bahwa tanpa anak domba, tanpa Kristus, jalan umat manusia adalah jalan menuju kehancuran. Para penunggang kuda menunjukkan harga dari dunia yang memilih kekerasan dan kesombongan daripada kebenaran dan kerendahan hati. Kita telah mengikuti perjalanan kuda putih, merah, hitam, dan sekarang pucat. Namun masih ada satu pertanyaan besar yang tidak bisa dihindari. Jika para penunggang ini sudah ada di antara kita, jika penipuan, perang, kelaparan dan kematian terjadi di depan mata kita di Yerusalem dan di seluruh Timur Tengah, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Disinilah kita sampai pada kesimpulan. Kita telah menelusuri penglihatan wahyu, kuda putih, penipuan, kuda merah, perang, kuda hitam, kelaparan, dan kuda pucat, kematian. Dan di setiap tahap, kita melihat bayangan dari semua itu dalam realitas dunia saat ini. Konflik yang terus berlangsung di Gaza dan sekitarnya telah menyebabkan puluhan ribu korban jiwa dan memperparah krisis kemanusiaan secara drastis. Bahkan distribusi bantuan pun terganggu akibat situasi yang semakin tidak stabil. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar teori. Apakah para penunggang itu sedang berkuda hari ini? Ketika perundingan perdamaian menjanjikan harapan, tetapi berakhir dengan perpecahan, apakah itu derap kuda putih? Ketika rudal berterbangan, ketika kota-kota hancur, ketika kebencian menggantikan damai, bukankah itu kuda merah yang sedang melaju? Ketika keluarga-keluarga mengungsi, harga makanan melonjak, dan komunitas menjerit dalam kelaparan, apakah itu timbangan kuda hitam yang mulai condong? Dan ketika penyakit menyebar, ketika keputusasaan meluas, ketika kuburan terus bertambah, bukankah itu bayangan kuda pucat yang melintas? Mungkin apa yang kita saksikan di Yerusalem bukan sekedar rangkaian berita. Mungkin ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terasa seperti nubuat yang perlahan terungkap. Bukan dalam simbol semata,
tetapi dalam daging dan darah, dalam roti yang semakin langka, dalam air mata yang tak terlihat, dalam suara ledakan, dan dalam keheningan setelahnya. Namun, kitab Wahyu tidak berakhir dengan para penunggang kuda. Metrai-metrai itu tidak dibuka oleh kekacauan, melainkan oleh Anak Domba, oleh Kristus sendiri. Dan disitulah letak kuncinya. Peristiwa-peristiwa ini tidak berada di luar pengetahuan atau kendali Allah. Sebaliknya, ini adalah peringatan, sebuah pengingat bahwa kerajaan manusia akan goyah, tetapi kerajaan Allah tidak akan pernah goyah. Maka pertanyaan yang tersisa bukan hanya, apakah para penunggang itu sedang berkuda, tetapi bagaimana kita akan meresponsnya? Apakah kita akan hidup dalam ketakutan, ataukah kita akan berdiri dalam iman? Apakah kita akan teralihkan oleh janji-janji palsu, ataukah kita akan tetap memusatkan pandangan pada Mesias yang sejati? Seruannya jelas, waspadalah, tetaplah beriman, perhatikan tanda-tanda, namun jangan biarkan hatimu dipenuhi ketakutan. Arahkanlah harapanmu kepada Dia yang satu-satunya dapat membawa damai yang sejati.